Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat hidayah, inayah serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran daring dalam jaringan di channel YouTube Nelita Online Learning. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi khususnya kelas 10 jurusan MM, TKJ, dan RPL untuk selalu stay tune di 45 menit ke depan, karena Bapak pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pemaparan materi-materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu untuk pelajaran kali ini kita mempelajari dan membahas secara detail tentang pelajaran yang bab ke-8 ya, lanjutan dari pekan yang lalu. Bab 8 yaitu perangkat eksternal. Jangan lupa kalian absen dan jangan lupa kalian subscribe ya, bunyikan loncengnya dan tekan tombol like, dan absen, yang terpenting kalian absen pada kolom live chat dengan formatnya nama lengkap kalian, underscore, nama kelas, tulis hadir. Untuk itu mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, jika kalian selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang kalian ikuti pada masa pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mengucapkan atau membaca basmalah untuk memulai pelajaran pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Sistem komputer ya, bab 8 perangkat eksternal. Perangkat eksternal ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran kompetensi dasar yang kepengetahuan yang ke-3.8, yaitu mengevaluasi perangkat eksternal atau peripheral. Dan juga kompetensi keterampilannya yaitu 4.8, yaitu merangkai perangkat eksternal dengan konsol unit, dan indikator-indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis perangkat eksternal, menjelaskan perangkat eksternal, merangkai perangkat eksternal dengan konsol unit, dan mendemonstrasikan perangkat eksternal dengan konsol unit. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang perangkat eksternal atau peripheral. Di layar laptop kalian atau layar PC personal komputer kalian atau layar kalian sudah ada peta konsep ya. Itu pada slide itu digambarkan peta konsepnya, yaitu perangkat eksternal atau peripheral, yaitu meliputi dua, yaitu
yaitu pertama dasar-dasar perangkat eksternal atau periferal. Yang kedua perangkat eksternal dengan konsol unit atau port komputer, ya, PORT, port. Dasar-dasar perangkat eksternal atau periferal ini mempelajari 4 bagian. Ya. Pertama yaitu peripheral input, kedua adalah peripheral output, yang ketiga adalah peripheral storage, dan yang keempat adalah peripheral input-output. Sedangkan perangkat eksternal dengan konsol unit, ya, atau port ORT, ya, port komputer, mempelajari juga 4 bagian. Pertama yaitu port serial, ya. Kedua port paralel, ketiga PS2 atau PS2, yang keempat USB atau Universal Serial Bus. Nah, keempat dari peta konsep ini kita sudah dapat memetakan materi atau pelajaran apa saja yang akan kita bahas selanjutnya, pelajaran itu apa saja, ya. Kita ikuti selanjutnya pada slide berikut. Perangkat eksternal. Ya, perangkat eksternal adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat periferal yang menggunakan wireless, ya, tanpa kabel. Periferal ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Jadi jelasannya adalah kalau komputer yang memang sudah terpasang di dalam casing komputer, itu adalah hardware atau perangkat internal, ya. Akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perangkat eksternalnya, berarti di luar, ya. Kalau di dalam internal yang sudah terpasang di dalam casing komputer, ya. Sedangkan di luar adalah eksternal. Kita pelajari adalah perangkat eksternal di luar. Kita lanjutkan. Pengertian periferal. Perangkat periferal adalah sebuah perangkat tambahan yang digunakan untuk memasukkan inputan, memproses atau mengeluarkan output dari komputer. Perangkat ini biasanya terhubung ke komputer, tetapi bukan merupakan perangkat dari komputer. Komputer masih bisa menjalankan walaupun perangkat perangkat periferal tidak dapat menjalankan fungsinya apabila perangkat tersebut tidak dihubungkan ke komputer. Nah, harus komputer. Dan biasanya perangkat ini berada di dalam dan di luar komputer. Jadi apabila sobat komputer menemukan perangkat-perangkat seperti dijelaskan atas, perangkat tersebut bisa disebut perangkat general. Itu ada perangkat eksternal periferal. Itu terdiri dari 4 secara detail. Pertama yaitu peripheral input, kedua adalah peripheral output, ketiga yaitu peripheral storage, dan keempat adalah peripheral input output. Kita bahas satu persatu, ya, secara singkat, simple dan jelas, ya.
Pertama yaitu peripheral input. Ya, yang pertama yaitu alatnya yaitu namanya keyboard. Keyboard merupakan sekumpulan tombol yang tersusun pada satu tempat seperti mesin tik, ya, yang umumnya mempunyai antara 85 hingga 120 tombol yang terdiri atas huruf-huruf dari A sampai Z, angka-angka dari 0 sampai 9, ya, dan juga simbol-simbol atau biasa dinamakan karakter serta tombol-tombol fungsi F1, F2 dan seterusnya sampai F12, ya. Berfungsi memasukkan huruf, ya, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Jadi keyboard itu merupakan alat yang sangat penting, ya, alat yang sangat utama atau alat yang sangat ya, dalam komputer, alat yang sangat sekali, ya, tanpa adanya keyboard atau komputer tidak dapat dioperasionalkan, tidak dapat dipakai atau tidak. Nah, alatnya seperti ini. Ini namanya keyboard. Keyboard ini ada yang menggunakan port PORT atau port PS2 yang jacknya itu bulat. Ada juga sekarang keyboard keluaran terbaru yang tanpa menggunakan kabel atau wireless, ya, tanpa kabel. Jadi ada dua macam. Ini disebut alatnya keyboard, ya, jelas. Ini kita lanjutkan ke perangkat selanjutnya. Yang kedua adalah mouse, ya. Mouse merupakan perangkat yang digunakan untuk menginputkan data dengan cara menekan tombol klik. Biasanya mouse mempunyai 1 hingga 3 tombol klik dan setiap tombol klik mempunyai peranan yang tersendiri. Terdapat 4 aktivitas utama yang bisa dilakukan oleh mouse, yaitu pertama atau A, ya, klik atau single klik. Ini maksudnya yaitu untuk membuat pilihan tertentu pada layar, klik satu kali. Yang B, double klik, yaitu untuk membuka dokumen atau membuka folder atau icon pada komputer. Yang C, right click, yaitu klik kanan, untuk menunjuk arah pada layar komputer. Dan yang D, drag and drop, untuk proses pemindahan icon atau item pada layar komputer. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta mengatur posisi kursor di layar. Ini alatnya namanya mouse. Ya, tadi sudah dijelaskan, sudah Bapak bacakan keterangan fungsi daripada alat perangkat tersebut yang bernama mouse. Ini pada gambar layar, pada slide atau layar kalian ada dua macam. Ada yang menggunakan kabel PS2, ya, portnya. Ada juga yang menggunakan tanpa kabel, yaitu wireless, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ketiga adalah barcode reader. Barcode reader adalah alat yang digunakan untuk membaca kode barcode. Ya. Barcode ini dibedakan menjadi dua jenis barcode, yaitu pertama yaitu barcode 1 dimensi yang terdiri dari garis-garis yang berwarna putih dan hitam. Warna putih untuk nilai 0, ya.
dan warna hitam untuk nilai 1. Jadi kita sering melihat barcode pada kode barang itu ada barcode ya. Kalau kita barcode 1 dimensi itu menggunakan barcode batang ya. Jadi barcode-nya berupa garis-garis hitam dan putih. Sering kita jumpai pada barang-barang atau alat-alat ya. Itu tertera pada labelnya tertera barcode-nya ya. Ini dijelaskan bahwa barcode tersebut apabila dia berwarna putih berarti nilainya 0, sedangkan hitam itu garis hitam berarti nilainya 1 ya. Yang B, barcode 2 dimensi sudah tidak berupa garis-garis lagi ya. Akan tetapi sudah seperti gambar ya. Berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Jadi untuk men-scan ya atau mensensor ya, sorot ya barang tersebut ya dapat diterjemahkan ke dalam komputer bahwa nanti tertera barang tersebut muncul di layar monitor ya. Itu dengan identifikasi cara menggunakan barcode ya. Nah, lihat pada layar slide kalian, pada layar handphone kalian atau layar komputer kalian, di situ ada gambarnya ya. Menggunakan sinar ya untuk menyorot barcode ataupun QR yang sekarang beredarnya sekarang menggunakan QR ya. QR atau QR itu ya, barcode reader. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Keempat, scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer ya. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi ya. Scanner terbagi atas beberapa jenis menurut fungsinya. Yang A, memindai tulisan dan menyimpannya dalam format teks. Yang B, memindai atau men-scan dan menyimpan dalam bentuk format picture. Yang C, memindai warna hitam seperti yang dilakukan alat periksa kertas ujian. Jadi fungsinya ada 3 macam. Memindai tulisan, menyimpannya dalam berupa teks, dan yang kedua memindai atau men-scan, menyimpannya dalam bentuk picture atau gambar, dan yang ketiga memindai warna hitam seperti yang dilakukan alat periksa kertas ujian. Jadi kita kalau menggunakan ujian-ujian menggunakan kertas pensil ya, itu kita kan membulatkan ya. Bulatkan salah satu jawaban yang dianggap benar A, B, C, D atau E. Karena jawaban yang benar itu kita bulatkan. Itu ada alatnya, dipindai, di scan ya. Itu juga termasuk alat scanner ya. Reader ya, pembaca. Reader ya, reader pembaca. Scan. Alatnya scanner yang biasa kita gunakan ya. Kalian bisa lihat pada layar monitor kalian atau layar laptop kalian atau layar smartphone kalian ya, smartphone kalian itu terlihat gambarnya yaitu scanner ya,
sering kita gunakan yaitu untuk men-scan dokumen atau juga gambar ya, gambar-gambar atau picture. Kita lanjutkan materi berikutnya pada slide berikutnya, yaitu webcam ya. Kelima, webcam. Webcam adalah kamera video sederhana yang berukuran relatif kecil. Sering digunakan untuk konferensi video jarak jauh atau sebagai kamera pemantau. Webcam pada umumnya tidak menggunakan kaset atau record atau rekam atau tempat penyimpanan data. Jadi hanya berupa kamera saja ya. Tidak ada kaset untuk merecord, menyimpan video ataupun tempat penyimpanan data. Jadi hanya mensorot gambar kamera. Data hasil perekaman dapat langsung ditransfer ke dalam komputer. Jadi sering kita jumpai webcam ini terdapat pada laptop ya. Misalnya kalian video conference menggunakan atau meeting ya, menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet ya, itu terdapat pada layar laptop kalian itu ada di tengahnya di atas itu ada webcam ya, kamera untuk mensorot atau mengambil gambar kita atau foto kita secara langsung ya, secara lain pada pelaksanaan misalnya Zoom meeting, webinar, apalagi Google Meet dan lain sebagainya. Tetapi kita juga sering jumpai kamera-kamera pemantau atau CCTV pada di kantor, di rumah-rumah ya. Tujuannya untuk memantau ya keadaan situasi sekitar kantor, ruangan, rumah ya, untuk mengetahui keadaan sekitar lingkungan ya, atau terjadi tujuannya untuk memantau terjadi hujan atau terjadi kekerasan dan lain sebagainya ya, dapat dipantau ya, kelihatan. Nah, alatnya seperti kalian lihat ya, gambarnya pada smartphone kalian atau layar laptop kalian, gambarnya itu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, pada slide berikutnya, yaitu B, peripheral output. A, tadi kita mempelajari peripheral input, berarti data itu masuk diolah ke dalam komputer. Sedangkan kalau peripheral di dalam komputer, output diolah, diproses, lalu dikeluarkan dalam bentuk soft copy maupun hard copy ya, ataupun suara atau gambar dan sebagainya. Ini disebut peripheral output. Alatnya apa saja? Yang pertama adalah monitor. Ya. Alat yang digunakan sebagai output data tampilan grafis atau grafik ya, pada komputer tersebut. Maka dari itu monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Jenis monitor yaitu CRT atau singkatannya cathode ray tube. Ini masih menggunakan tube atau tabung ya. Itu layar-layar monitor yang lama ya, jadul ya, dulu ya. Tapi sekarang juga masih sering digunakan. Tapi sekarang sudah beralih ke layar-layar LCD ya, liquid crystal display ya.
tanpa radiasi, lebih adem, ya, lebih ringan dan tidak mengeluarkan hawa panas. Dan juga LED, ya, light emitting diode. Jadi ada 3 macam jenis monitor yang sering kita lihat dan kita jumpai di sekitar kita, di kantor, di rumah, di sekolah, ya, saja sekarang sudah menggunakan monitor keluaran terbaru, jenisnya LCD, liquid crystal display, dan LED light emitting diode. Bentuk layar monitornya, ya, nah, kalian bisa lihat layar datar itu monitornya gambarnya seperti itu. Dan juga sekarang sudah banyak komputer yang keluar beredar di pasaran, komputer tanpa CPU, langsung casing CPU. Jadi komputernya itu sudah include di dalam monitor, ya. Jadi tidak ada CPU lagi, CPU sudah ada di dalam monitor. Jadi monitor semua CPU sudah ada di dalam monitor itu, ya. Dan juga sudah sering kita juga menjumpai, ya, layar-layar monitor touchscreen, ya. Kita jumpai layar monitor touchscreen baik di ATM, ya, tunai mandiri sudah menggunakan touchscreen. Komputer, ya, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya, perkantoran juga sudah banyak kita jumpai monitor yang menggunakan touchscreen, ya, layar itu. Oke, kita lanjutkan alat berikutnya atau pada slide berikutnya. Kedua adalah printer, ya. Printer adalah perangkat keras atau hardware di mana perangkat itu akan bekerja apabila pengguna menghubungkannya dengan perangkat komputer yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas atau sejenisnya. Gambarnya seperti apa? Gambar monitor. Nah, ya, kalian bisa lihat pada layar smartphone, ada layar komputer kalian. Nah, gambarnya itu adalah jenis daripada printer, ya, warna. Juga untuk mencetak sertifikat, telepon, gambar, foto, dokumen, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk fotokopi, bisa juga untuk apa lagi, scan dan lain sebagainya, ya. Jadi sekarang kita jumpai printer-printer yang sudah multifungsi. Multifungsi artinya dapat berfungsi sebagai fotokopi, berfungsi sebagai scanner, dan berfungsi sebagai printer. Jadi multifungsi, semua sudah include, semua jadi satu di situ, ya. Itu disebut printer multifungsi, ya. Printer berwarna, ya, praktis, simple, ya. Dan juga printer-printer sudah ada beredar di pasaran. Printer tanpa kabel, ya, menggunakan wireless. Nah, dan sekarang sudah kita dapat mencetak printer menggunakan teknologi printer yang masih canggih, ya, menggunakan cloud, ya, dan lain sebagainya. Ini, ya, printernya. Dan juga selain printer-printer tersebut, kita juga sering jumpai alat cetak yang mungkin lebih canggih lagi dan bentuknya sangat besar untuk mencetak baliho
atau spanduk-spanduk ya, digital printing, itu namanya alatnya plotter. Ini tidak ada tampilan gambarnya, tampilan gambar plotternya, tapi sering kita jumpai kalau kita membuat digital printing, baleho dan lain sebagainya, itu ada mesin cetak besar ya, itu namanya plotter. Fungsinya untuk cetak stiker, cetak spanduk, kertas besar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pertanyaan ya. Ada di benak kalian atau pertanyaan ya. Pertanyaannya yaitu sebagai berikut. Apa perbedaan perangkat eksternal dan internal? Jawab supaya jelas. Perbedaannya adalah perangkat eksternal atau peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer biasanya dengan bantuan kabel. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Jadi alat-alat yang terpasang di dalam casing komputer namanya perangkat internal. Sedangkan perangkat-perangkat yang ada di luar komputer, CPU, itu disebut perangkat eksternal. Contohnya apa saja? Contohnya tadi sudah kita bahas satu persatu secara detail dan kita Bapak jelaskan. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, scanner, modem, dan lain-lain. Sedangkan perangkat internal adalah hardware yang berada di dalam komputer yang sudah terpasang ya, di dalam motherboard atau mainboard pada CPU, Central Processing Unit. Contohnya apa saja? Contohnya ROM, ya, read only memory, ya, RAM, random access memory, terus apa lagi? Cache memory, ya, hard disk, disket dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu juga ada tampak ya gambar peripheral input dan output. Kalau di situ ada tanda panah berwarna hijau, itu adalah menandakan itu adalah alat-alat output. Ya. Kalau printer mengeluarkan berupa dokumen, cetak dokumen, ya, cetak kertas dan lain sebagainya. Ya. Kalau monitor dia mengeluarkan output berupa tampilan gambar pada layar monitor. Kalau speaker mengeluarkan output berupa suara, ya. Dan juga ada tanda panah berwarna merah. Itu ada kamera, ada keyboard, ada mouse, ada scanner. Itu adalah jenis-jenis alat-alat input. Ya, scanner yang diinput berupa gambar atau dokumen. Keyboard yang diinput berupa karakter, angka atau juga alfabet, ya, dari A sampai Z. Mouse yang diinput berupa klik kiri, klik kanan, ya, dan juga apa? Sorot juga ya, ada scroll ya, scroll yang ada pada mouse. Nah, dan juga kamera, ya. Kamera yang diambil adalah gambar yang untuk diproses ke dalam kelas. Kita lanjutkan. Yang C, peripheral storage. Ya. Peripheral storage adalah alat untuk menyimpan data. Hard disk eksternal. Eksternal hard disk, ya, hard disk eksternal adalah tempat media penyimpanan data berupa tulisan,
gambar, software dan lain-lain. Hard disk ini eksternal ya, media penyimpanan yang dihubungkan ke PC personal komputer desktop atau laptop dengan kabel USB. Hard disk eksternal ini bersifat portable sehingga mudah untuk dibawa-bawa. Ya, kalian lihat gambarnya ya, eksternal hard disk portable ini dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan ini alat tersebut eksternal ya, jadi di luar komputer. Kita lanjutkan. Kedua, flash disk. Flash disk adalah alat menyimpan data file berupa NAND, gerbang logika. Di dalam perangkat ini tertanam controller dan memori menyimpan data yang bersifat non volatile, ya, alias atau tidak akan hilang meskipun tidak terdapat daya listrik. Jadi kalau kita punya hard disk portable, alat flash disk yang kita bawa-bawa ya untuk menyimpan data, data itu tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik. Ya, kita kantongin ke dalam saku, tidak ada listrik sama sekali. Nah, kita tetap untuk menyimpan data dan alat tersebut kita tancapkan atau colok pada laptop, USB-nya, data tersebut tidak akan hilang. Ini yang disebut non volatile, tanpa ada arus listrik data itu tidak akan hilang. Ya, seperti ROM, random access memory, read only memory maksud Bapak ya, ROM yang ada di dalam CPU, atau CMOS ya, CMOS juga tidak akan hilang. Ada waktu, hari, jam, ya. Itu walaupun komputer dimatikan, tidak ada arus listrik, ya tetap simpan jam, waktu, tanggal, hari, bulan. Komponen flash disk lebih sederhana dan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hard disk. Hal ini disebabkan karena flash disk tidak memerlukan piringan atau motor atau bagian lain yang bekerja secara mekanik. Flash disk berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan data. Yang mungkin yang paling umum digunakan adalah USB flash drive. Alatnya bisa kalian lihat pada layar slide. Ya, itu alatnya ya, macam-macam alatnya ya. Dan ini jumlah penyimpanannya juga, kapasitasnya maksud Bapak itu relatif kecil ketimbang tadi alat yang tadi sebelumnya, yaitu hard disk portable. Kalau hard disk portable jumlah atau kapasitas penyimpanan itu sangat besar, bisa sampai dengan 500 GB atau 1 tera dan 2 tera, dan jumlah penyimpanan atau kapasitasnya sangat besar. Kita lanjutkan. Disk drive atau hard drive adalah bentuk penyimpanan permanen yang bertentangan dengan memori sementara seperti memori random access, ya, RAM random access memory. Nah, disk drive ini masih juga digunakan untuk penyimpanan data-data atau dokumen di dalam disk. Alatnya yaitu disk drive. Kalian bisa lihat gambarnya, disebut disk drive. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. D. Peripheral input output. Ya. Jadi ada alat ya yang berfungsi input output, bisa menginput data dan juga mengeluarkan output. Salah satunya yaitu alatnya disebut modem, modulator, demodulator. Fungsinya yaitu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan mengubah sinyal digital menjadi analog, ya, bolak-balik dari kabel telepon sehingga komputer dapat terhubung dengan internet. Jadi kalau alat tersebut, modem tersebut ini adalah gambar daripada modem eksternal ya, menggunakan
antena, ya, dia dapat mengubah sinyal dari kabel telepon, ya, kabel fiber optik, ya, dari sinyal analog menjadi digital, dari digital menjadi sinyal analog, ya, sehingga komputer kita terhubung ke internet. Ya. Jelas ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu NIC, Network Interface Controller atau NIC. Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Intinya, pertama yaitu sebagai media pengirim data komputer lain di dalam jaringan. Ya. Kedua, mengontrol data flow atau alir data antar komputer ke sistem kabel. Ya. Ketiga, menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel, ya, menerjemahkan ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Nah, ini alatnya. Jadi alat ini dapat dipasang di dalam casing komputer. Ada slot ekspansinya khusus disediakan, ya, PCI, ya. Nah, lubang daripada port tersebut disebut port internet, ya, untuk menancapkan RG, ya, bentuk RG kabel jaringan, kabel UTP unscheduled rectifier. Nanti akan kita bahas di port di materi selanjutnya. Yang B, merangkai perangkat eksternal dengan konsol unit port komputer. Jadi port komputer ini kalau kalian lihat, ya, pada gambar belakang, tampilan tampak belakang gambar pada CPU, Central Processing Unit, itu ada port, disebutnya PORT atau lubang. Kalau pada lubang khusus disediakan pada komputer untuk menyambungkan alat-alat peripheral. Ya. Di sini kalau untuk komputer zaman dulu, ya, dulu hanya mengeluarkan dua port atau dua port, yaitu serial dan paralel. Tapi kalau yang sekarang sudah ada port USB, ya, universal serial bus. Di situ ada tanda panah, ada port power supply, ada parallel port, ada port RJ45 untuk jaringan NIC, ada port 56 kilobit modem untuk kabel internet, ada audio jack, ya, mikrofon, speaker, ya, dan juga ada USB, ada VGA, ya, untuk tampilan monitor, juga serial port juga bisa digunakan untuk mouse, ya. Jam dulu masih komputer menggunakan serial port mouse atau printer, ya. Paralel juga untuk printer. Dan juga ada PS2, ya. PS2 digunakan untuk mouse dan juga untuk keyboard, ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, port serial itu memiliki 9 pin untuk digunakan menghubungkan mouse, joystick, dan juga modem eksternal. Kedua, port paralel itu digunakan untuk printer, modem eksternal, dan peripheral lainnya. Memiliki kabel untuk port paralel, ya. Termasuk dalam port paralel adalah port penghubung printer, ya, modem, dan port penghubung disk drive. Sedangkan yang sekarang sering kita jumpai ada port yang keempat, port USB. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Kalau port PS2 itu hanya digunakan untuk keyboard dan mouse, ya. Portnya itu dalam berbentuk bulat, ya. Kalau yang berwarna ungu untuk mouse, ya, untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Untuk keyboard berwarna ungu, maaf, ya. Untuk mouse yang berwarna hijau.
Jadi ada dua warna, ungu dan hijau. Kita lanjutkan. Nah, ini yang USB ya. Kita lihat tampak gambar pada belakang layar CPU, Central Processing Unit. Itu ada kabel-kabel yang menancap pada port-port ya, komputer. Ada VGA, ada keyboard dan mouse, ada printer, ada kabel jaringan, ada power supply atau listrik, dan juga ada USB. Ya. Kalau untuk USB, ini tingkat atau level USB-nya tersusun maksimal 5 tingkat, sedangkan jumlah USB device yang dapat terkoneksi ke sebuah controller USB maksimal 127 buah. Universal ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk slide terakhir, materi pembelajaran terakhir, ada nomor-nomor yang ditandai dengan angka-angka dari 1 sampai dengan 12 angka. Ini tampak gambar belakang layar komputer ya. Untuk memasang port-port komputer tersebut, sebaiknya komputer dalam keadaan mati ya, untuk menghindari risiko kita tersengat listrik, tersengat listrik dan lain sebagainya. Untuk menghindari kerusakan ya, dan juga jangan sampai posisinya terbalik ya, harus tepat, harus sesuai, jangan sampai salah ya port-port tersebut. Ini harus dipahami betul-betul, jangan sampai salah ya. Kalau port 1 ini untuk listrik, port supply. Yang 2 ya itu untuk mouse warna hijau. Yang ketiga itu warna ungu untuk keyboard. Yang keempat itu untuk USB ya, untuk hard disk portable, flash disk, printer dan lain sebagainya. Yang kelima port serial untuk printer ya, dot matrix. 6 juga port paralel juga bisa digunakan untuk printer dot matrix, printer kita. Yang ketujuh port video atau monitor atau disebut juga VGA ya. Yang kedelapan port paralel ya. Yang kesembilan adalah port network ya, untuk jaringan. Yang ke-10 port sound card atau kartu suara, speaker atau mic atau mikrofon atau speaker dan sebagainya ya. Yang 11 port serial. Yang 12 yaitu port modem line telepon. Itu port modem ya. Jadi materi pelajarannya sampai di sini. Bapak sudah bahas satu bab kompetensi, yaitu bab 8, yaitu tentang mengevaluasi perangkat eksternal dan juga merangkai perangkat eksternal pada control unit ya. Materi pembelajarannya sampai di sini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Dan juga Bapak mengimbau kepada kalian pada pelajaran pekan yang lalu Bapak memberikan tugas 5 soal ya, itu dikerjakan pada Google Classroom dan juga sudah Bapak koreksi hampir keseluruhan dari 7 kelas yang Bapak ampu sudah 70%, ada yang 60%, ada 70% yang sudah mengerjakan, sisanya belum ya 40% atau 30% ya. Jadi Bapak mengingatkan kalian untuk segera mengerjakan tugas yang Bapak berikan, dan yang sudah Bapak koreksi langsung Bapak berikan penilaian di Google Classroom. Dan nilainya sudah ada di Google Classroom, sudah tampil ya. Kelihatan itu sudah ada ya. Yang belum segera kerjakan, minggu ini harus selesai ya. Bapak tunggu sampai Senin, harus segera diselesaikan sebelum numpuk Bapak kasih tugas yang baru. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas PG ya, kurang lebih 30
soal atau 40 soal ya, pilihan ganda ya pada Google Classroom, atau juga Bapak memberikan tugas proyek dan lain sebagainya ya, maka Bapak menghimbau kepada kalian untuk segera menyelesaikan tugas yang Bapak berikan pada materi pelajaran pekan yang lalu. Buka saja di Google Classroom kelas kalian masing-masing ya. Ya, jangan membantah ya, patuhi perintah Bapak, kalian dapat nilai. Ya, aman ya. Kurang lebihnya itu saja ya Bapak dapat sampaikan. Ya, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan ya, kebenaran kebenaran Allah, datangnya dari Allah, gelap dan pada dari saya ya, Bapak akhiri kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.